Syirik iku dosa gedhe. Kanggo ngilangake anggepan syirik, urutan acara Maulid Nabi neng Kraton Ngayogyakarta raket banget karo implementasine nilai-nilai Islam. Nanging acara menika taksih kalebet kabudayan lokal lan arak-arakan sing khas saking tradisi kraton. Kayata kirab udik-udik, kirab grebeg maulud, mbagekake pareden utawa gunungan marang masyarakat lan kirab nggunakake gamelan sekati. Kepiye tanggapan warga? Ayo, priksa wawancarane. Menurut Anda, sepenting apa kita memperingati Maulid Nabi? Penting juga sih, soalnya untuk generasi kita supaya mereka mengenal Rasulullah, agar kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Bisa mengikuti jejak-jejak beliau biar tahu sejarah perjalanan Nabi. Acara seperti apa yang harus kita buat untuk memperingati Maulid Nabi? Tidak ada madorotnya untuk pengajian akbar itu Mas. Itu seperti kajian-kajian. Itu kita fokus untuk mengenang Rasulullah. Kajian-kajian yang mensiarkan tentang syariat Islam. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menggelar acara peringatan Maulid Nabi yang dibalut dengan budaya lokal dan prosesi-prosesi yang khas dengan tradisi keraton. Menurut Anda, apakah acara yang seperti itu sudah sesuai dengan syariat Islam? Kalau budaya keraton seperti itu jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya rasa belum ya, karena itu cukup jauh dari syariat Islam ya. Kalau menurut saya belum ya, karena ada beberapa prosesi seperti perebutan gunungan, kayak gitu kan berdesak-desakan gitu ya, jadi malah memicu istilat. Menurut Anda, acara peringatan Maulid Nabi yang seperti apa yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam? Ini yang bercampur baur antara perempuan dan laki-laki. Menggelar tari-tarian atau terus ngarung atau sejenisnya itu tidak diperbolehkan. Ya nggak masalah, dan sah aja kalau kita mau menguri-nguri kebudayaan selagi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mengapa tradisi nenek moyang sering dicampur adukan dengan perayaan hari besar Islam? Ya memang bagi mereka memang tidak bisa dihilangkan. Dulu orang-orang dulu sangat kental dengan kebudayaan Jawa ya terutama. Jadi mungkin cuma untuk biar bisa menyampaikan pelajaran agama. Mungkin karena ingin mengaburkan bahwa itu adalah penyimpangan mungkin ya. Jadi tidak terlihat jelas kalau itu adalah penyimpangan. Apa harapan Anda kepada pemerintah terkait hal ini? Agar pemerintah peduli atau bisa menyadarkan hal seperti itu tuh kurang baik dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Semoga pemerintah lebih peka lagi terhadap masyarakat karena itu jauh dari yang diajarkan oleh syariat Islam. Supaya pemerintah nanti bisa mengadakan acara-acara yang mungkin tidak hanya mementingkan euforianya saja, tapi juga mengutamakan esensi daripada peringatan Maulid Nabi itu sendiri gitu. Sehingga nanti bisa tertanam juga dalam jiwa masyarakat itu kecintaan terhadap Rasul yang sebenar-benarnya. Hati-hati dulur muslimah. Ojo nganti kita kejiret ing kegiatan sing nerak syariat. Sejatine kepiye carane Islam deleng acara kasebut? Coba ndelengen katerangane Ustazah. Like, komen, lan share saakeh yo. Penghargaan terhadap budaya lokal adalah salah satu komitmen moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan sebuah program prioritas sejak tahun 2018 di bawah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hingga pada tahun 2019. Moderasi beragama menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024 yang diatur dalam Perpres nomor 18 tahun 2020. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama. Pada saat yang sama, PBB juga menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Internasional, The International Year of Moderation. Program moderasi beragama ditujukan untuk terwujudnya kerukunan antar umat beragama.
Moderasi beragama memahami dan mempraktekkan agama secara moderat, yaitu tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Dengan demikian, keberadaan penduduk Indonesia yang heterogen agamanya dapat hidup berdampingan tanpa kaku dengan prinsip agamanya masing-masing. Saat ini, pemerintah sedang memberikan perhatian lebih terhadap budaya dan kearifan lokal. Budaya dianggap mampu mempersatukan keberagaman di negeri ini dan dapat menjaga terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Tak heran budaya lokal terus dijaga eksistensinya tanpa harus memperhatikan apakah bertentangan atau tidak dengan agama, terutama Islam yang merupakan agama lengkap dan sempurna aturannya. Dengan alasan toleransi dan kerukunan beragama, semua pemeluk agama harus siap menyesuaikan budaya yang ada. Sebagai contoh, prosesi Grebeg Maulid yang merupakan upacara khas Yogyakarta yang mengandung unsur Islam Kejawen. Grebeg Maulid masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat maupun pemerintah Provinsi Yogyakarta karena bagian dari kebudayaan yang mereka miliki. Islam Kejawen merupakan perpaduan antara Islam dan budaya Jawa yang saling berkesinambungan. Islam Kejawen ini berasal dari masa kerajaan Demak yang disebarkan oleh para wali songo agar masyarakat menganut Islam. Para wali songo dalam dakwahnya berusaha keras mencari cara untuk memudahkan masyarakat saat itu dalam menerima Islam. Maka dilakukanlah sebuah cara, yaitu menyisipkan agama Islam dalam budaya Jawa. Kemudian muncullah paham dan praktek Islam Kejawen yang asal mulanya karena adanya penyebaran Islam oleh wali songo di tengah-tengah budaya Jawa. Islam Kejawen masih terasa sampai sekarang di Yogyakarta. Grebeg Maulid merupakan cara untuk memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Grebeg berarti miyos, yaitu keluarnya sultan untuk memberikan hasil bumi Yogyakarta kepada rakyatnya. Acara Grebeg Maulid ini akan sangat ramai oleh masyarakat yang mencari berkah dari gunungan yang diberikan oleh sultan. Mereka tidak peduli harus berdesak-desakan yang sebetulnya membahayakan diri mereka sendiri karena ingin mendapatkan sesuatu dari isi gunungan itu. Mereka percaya bahwa kalau mendapatkannya maka akan mendapatkan keberkahan, kemakmuran dan ketenangan hidup. Nah, kepercayaan seperti ini jelas bertentangan dengan akidah Islam karena jatuh pada syirik. Yang memberikan keberkahan, kemakmuran dan ketenangan hidup hanyalah Allah Maha Pencipta, bukan yang lain. Maka lakukanlah segala sesuatu itu sesuai dengan tuntunan Sang Pencipta, yaitu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pada sebuah kepercayaan yang sudah membudaya. Budaya hanyalah budaya yang terlahir dari adat dan kebiasaan manusia. Islam tetaplah Islam sebagai agama yang merupakan akidah yang memancarkan berbagai tuntunan hidup manusia, yaitu syariah. Hubungan Islam dan budaya sangat jelas kaidahnya. Islam menjadi standar, tolak ukur, acuan, sedangkan budaya adalah objek yang distandarinya atau dinilainya atau diukurnya. Jika budaya lokal itu sesuai dengan Islam, tidak dilarang untuk mengambilnya. Sebaliknya, jika budaya lokal itu tidak sesuai dengan Islam, tidak boleh untuk diamalkan. Persoalannya, posisi budaya lokal ini dalam kacamata moderasi beragama atau Islam moderat justru yang menjadi standar. Sebaliknya, ajaran Islam menjadi objek yang distandarkan dengan alasan demi terwujudnya kerukunan. Maka umat Islam dan Islam harus menyesuaikan budaya lokal yang ada. Walhasil, Islam pun harus ditundukkan dan dikalahkan di bawah budaya. Ketika ini dilakukan terus-menerus, umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak tahu dan tidak paham ajaran Islam yang utuh dan hakiki itu seperti apa. Ini adalah bahaya bagi umat Islam karena jauh dari ajaran Islam dan jauh dari mempraktekkan Islam. Lalu apa bedanya dengan penganut agama lain kalau harus inklusif dalam prinsip dan sikap demi budaya? Inilah sesungguhnya kekeliruan nyata dan fatal sehingga tidak bisa untuk diterima. Seharusnya ajaran Islamlah yang diposisikan sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil bagi budaya lokal. Akan tetapi ironisnya ajaran moderasi beragama malah membalik posisi budaya lokal yang akhirnya menjadi standar atau tolak ukur untuk menilai ajaran Islam. Hidup dalam masyarakat beragam cukup dengan toleransi, tidak harus menurunkan standar dalam praktek beragama. Tidak masalah menjalankan budaya selama tidak bertentangan dengan agama.
Justru sebagai wujud kerukunan beragama, masing-masing penganut beragama harus saling menghargai ketika anggota masyarakatnya tidak bisa mempraktekkan suatu budaya ketika tidak sejalan dengan agamanya. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana memelihara masyarakat dari budaya rusak, dan ini adalah tugas negara. Adapun negara yang akan melakukan penjagaan terhadap masyarakat dari budaya rusak, yaitu budaya yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, adalah negara yang berlandaskan kepada akidah Islam.